Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, Bunda sambil masak, sambil menyiapkan sarapan, menceritakan tentang keadaan yang selama ini melanda di negara kita ya. Kadang menceritakan tentang akhlak, kadang yang mengenai COVID. Ini ada yang menanyakan ya, Bunda itu tahu dari mana kalau tahun depan ini COVID ini masih ada, bahkan lebih parah dari sebelumnya, itu tahu dari mana? Terus tahu kalau si A itu tahun depan insya Allah meninggal, kena COVID terus meninggal, si B kena COVID insya Allah selamat, terus si C tidak kena COVID. Nah itu Bunda itu tahu dari mana? Apakah meramal? Nah, kalau ramalan itu enggak ya. Jadi ramalan itu kan sesuatu yang kadang-kadang yang dia pikirkan, atau ada ramalan itu ya sesuatu yang dia pikirkan, yang dia ungkapkan istilahnya. Kalau saya gini ya, misalnya ada si B memberitahu pada Bunda, terus Bunda ini menceritakan pada si A. Nah seperti ini kan ya tidak bisa dikatakan ramalan ya, karena diberitahu oleh si B, hanya saja Bunda tidak menjelaskan kalau Bunda ini diberitahu oleh si B. Nah seperti itu. Jadi kalau ramalan itu kan sama dengan menebak-nebak ya, nanti tahun depan begini begitu. Kalau Bunda itu tidak menebak-nebak, tidak meramal, tapi ini petunjuk dari Allah. Nah ketika Bunda itu sholat, tapi sholat itu kan ya seperti biasa ya, orang habis sholat kan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu berdoa, ya Allah, tahun depan ini Indonesia dan dunia, khususnya Indonesia ya dunia pada umumnya, itu aman dari COVID apa enggak. Bukannya tuplong ya, malah terasa sakit gitu loh, sakit sampai semalam. Jadi setelah sholat asar kan berdoa sampai malam hari, sampai pagi jam 6 itu baru hilang. Seperti biasalah, sudah sehat kembali. Nah ini namanya ya bukan ramalan ya, ini hanya petunjuk saja menurut Bunda ya, agar saudara-saudara saya yang gak paham itu ya jadi paham. Bukan virusnya saja ya, tapi ya masalah tentang Allahnya itu loh. Jadi harus mengajak memang orang yang lebih dekat kepada Allah, bukan menghancurkan umatnya untuk berperang kepada umat-umat yang lain ya. Itu tugas seorang dakwah. Jadi seorang dakwah itu harus mengajak orang itu lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau ada pendakwah itu selalu menakut-nakuti, selalu mengancam, kamu itu masuk neraka, orang itu sudah dari rumah, berangkat dari rumah ke tempat pengajian berharap nanti di sana itu jadi ada masalah yang bisa diselesaikan, yang selama ini belum bisa ya, berharap mendapatkan kebahagiaan malah ditakut-takuti ya. Kalau menerangkan sesuatu, misalnya Allah itu dahsyat siksanya, tapi Allah juga maha pengampun, ya harus begitu. Jangan yang ditunjukkan itu Allah itu kejam keras, kayaknya seperti itu, padahal Allah itu ya enggak seperti itu. Allah itu Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, ya harus diterangkan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini ya jadi petunjuk bagi kami. Kami ini berarti saya harus berusaha untuk menerangkan. Masalah ada yang pro dan kontra itu saya tidak pernah berpikir ya. Karena Islam itu tetap ada yang gak suka, itu ada. Orang Islam antar orang Islam pun ada yang saling menjatuhkan, atau ada yang suka menjatuhkan. Kalau suka menjatuhkan berarti dia itu merasa agamanya paling hebat. Saya nggak pingin seperti itu. Kalaupun ada orang yang nggak suka dengan Bunda,
saya pilih tidak komen istilahnya. Kalau itu dari sesama mukmin ya, saya pilih tidak komen. Karena kalau komen saya masuk link itu. Akhirnya kita jadi saling menghujat. Nah, itu yang nanti merugikan saya di akhirat. Jadi saya nggak mau seperti itu. Nah, di titik inilah sebenarnya ada beberapa ilmu yang orang Islam itu belum memahami. Banyak hoaknya yang beredar dan sebagainya. Yang jelas ya, ini bukan ramalan. Saya melihatnya COVID ini bukan dari sisi doa saja ya, tapi saya melihatnya dari sisi dunia. Dunia ini kan kena ya, sama semuanya itu rata-rata kena. Yang kedua adalah termasuk Indonesia yang berdampak pada Arab Saudi. Yang dampaknya itu ke sana ya. Allah itu memperlihatkan yang sudah diceritakan oleh Nabi SAW. Salah satunya masuk dalam hadis-hadis akhir zaman, bahwa nanti pada akhir zaman itu Masjidil Haram akan sepi dari pengunjung yang berhaji atau umroh. Berarti pola akhir zaman itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita ini harus berpikir, pada saat saya memang harus berpikir pola yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala ini, sehingga orang di dunia itu mau bagaimana dengan pola yang sudah dibikin oleh Allah Ta'ala ini. Mau percaya apa enggak? Kalau percaya ya alhamdulillah, kita berpikir yang positif saja. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, wong saya ini nggak akan ketemu dengan mereka-mereka di akhirat. Kalau saya mikirnya seperti itu, yang ringan saja. Pola itu harus dipelajari dan dimaknai sebenarnya. Jadi pada saat titik itu kelihatan, pada waktu itu kan belum ada ya haji secara konkret ya. Jadi bahwa hadis akhir zaman, kita ini harus meyakini ya bahwa hadis akhir zaman, bahwa orang yang mengunjungi Masjidil Haram akan sepi. Ini pembuktiannya. Kalau saya melihatnya ini pola Allah. Itu dari sana ya. Jadi bukan gontok-gontokan saling menyalahkan pemerintah, saling menyalahkan dokter, atau menganggap virus ini buatan manusia. Akhirnya saling menyalahkan. Jangan ya, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita jangan saling menyalahkan. Virus ini dari Allah Ta'ala, jadi jangan gontok-gontokan. Makanya yang kena itu rata-rata orang yang pemarah. Jadi marah yang dikeluarkan jantung, marah yang disimpan menyebabkan sesak. Orang yang kena virus corona ini kan rata-rata orang yang ada hubungannya dengan sesak napas, ya berarti pemarah. Pokoknya kalau pingin sehat, tidak kena virus, jangan pemarah, jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan cemas. Insya Allah kalau 4 ini tidak dilakukan, insya Allah tidak akan kena.